Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat datang di channel YouTube Andika Mafa Official. Channel YouTube-nya Putra Melayu Asli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Takkan Melayu hilang di bumi. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin uhwah fillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi bersama saya di tayangan YouTube Andika Mafa Official dalam tema jodoh jurnal One Day One Hadith. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hadis yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Adapun hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rasa lapar itu kita rasakan begitu dahsyat terasa. Maka jangan sampai rasa lapar dan haus yang kita tahan dari pagi sampai sore tersebut menjadi sia-sia belaka. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa ibadah kita menjadi sia-sia belaka? Dikarenakan karena kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu tidak diisi dengan hal-hal atau perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilang nilai ibadah puasanya dikarenakan oleh perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Lalu apa perbuatan yang sia-sia tersebut? Salah satunya ialah kita lebih sering menghabiskan waktu di ponsel kita, yaitu dengan membuka WhatsApp, membuka Facebook, membuka medsos yang lainnya, Instagram. Lalu kita lupa dengan betapa pentingnya di bulan suci Ramadan itu kita isi dengan amalan-amalan seperti tadarus Al-Quran, lalu bersedekah, banyak-banyak membantu orang, ya. Dan masih banyak lagi amalan-amalan ibadah lainnya yang bisa kita laksanakan di dalam bulan puasa ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat puasa seseorang itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah kita puasa menahan haus lapar dari pagi sampai sore sampai petang, tetapi pada hakikatnya kita tidak benar-benar menjaga diri kita dari apa-apa yang telah dilarang ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Apa contohnya? Kita selama ini hanya puasa itu menahan haus dan lapar saja, tapi kita tidak menjaga mata kita untuk tetap juga berpuasa.
Kita tidak menahan tangan kita untuk ikut berpuasa. Kita tidak menahan hati kita juga untuk ikut serta berpuasa. Kita tidak ikut menahan lidah kita untuk juga ikut berpuasa dari menceritakan aib-aib orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini, yang tidak menjaga dirinya, anggota tubuhnya yang lain untuk ikut berpuasa, maka akan menjadikan puasanya terjadi sia-sia belaka. Maka oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, mari kita jaga ibadah puasa kita ini dengan baik. Kita isi dengan amalan-amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sia-sia. Jangan sampai ibadah yang kita laksanakan hanya sia-sia belaka. Dikarenakan hanya lebih sering buka HP, ya, tidak bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk yang ada di dalam HP, banyak waktu habis bermain dengan HP. Jangan sampai amalan ibadah kita terbakar oleh perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, wahai saudaraku, mari kita jaga amalan ibadah puasa kita dengan baik. Kita jaga mata kita dari melihat yang tidak baik. Kita jaga mulut kita dari menceritakan yang tidak baik. Kita jaga hati kita dari prasangka yang tidak baik. Kita jaga fikiran kita dari fikiran yang tidak baik. Kita jaga pendengaran kita dari pendengaran yang tidak baik. Kita jaga kaki kita untuk melangkah kepada tempat yang tidak baik. Maka dari itu, jangan sampai ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan, yang kita tahan laparnya dari pagi sampai petang, hanya sia-sia belaka. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita jaga amal ibadah bulan puasa kita tahun ini. Kita isi dengan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sedekah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak juga membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Perbanyak juga saling bantu-membantu kepada yang memerlukan. Maka insya Allah sampai di penghujung Ramadan nanti, amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikanlah kita nanti penghuni surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.